Fokus adalah salah satu kunci kesuksesan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Asa Diri. Di episode hari ini, gue ingin membagikan 7 tips yang membantu gue untuk bisa lebih fokus. Kenapa gue mengangkat tema fokus ini? Karena dulu itu gue orang yang sangat tidak fokus. Dan setelah gue melatih untuk bisa menjadi lebih fokus, gue merasakan apa yang gue kerjakan menjadi lebih efisien dan efektif. Tips pertama yang bisa gue bagikan adalah coba untuk hindari yang namanya multitasking. Kita percaya bahwa kita ini bisa melakukan banyak hal dalam satu masa. Dan memang kita sering banget mendengar istilah ini dan menjadi terkadang tuntutan masyarakat ya, di mana kita harus bisa lebih produktif. Dan multitasking itu dianggap adalah sesuatu yang produktif. Padahal sebenarnya teman-teman, multitasking itu ya nggak ada. Kita cuma membagi atensi kita ke banyak hal dengan sangat cepat. Jadi instead of lu kasih atensi lu 100% ke hal yang ada di depan lu kasih 20% di sini, 20% di sana, 20% di tempat lain lagi, dan lu pindah-pindah dengan sangat cepat. Dan sebagai orang yang dulu sering banget multitask, itu gue bisa bilang energi terkuras dengan sangat cepat. Karena itu ibarat lu lompat dari satu pohon ke pohon lain dengan sangat cepat. So itu satu tips yang bisa gue bagikan untuk hindari yang namanya multitasking. Yang kedua, eliminasi yang namanya distraksi. Ya, apalagi di zaman sekarang, di mana semuanya itu bisa didapatkan dari satu benda kecil yang namanya handphone. Di situ pula banyak banget yang namanya distraksi. Dari notifikasi, godaan untuk lihat sosial media, email. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak ambil tindakan untuk mengeliminasi distraksi, akhirnya kita juga tidak bisa fokus. Hal praktikal yang gue lakukan sekarang adalah di saat gue sedang bekerja, gue taruh handphone gue dalam silent mode. Dan gue taruh handphone itu jauh dari jangkauan gue. Jadi di saat ada notifikasi, gue nggak ngeliat notifikasi itu. Dan karena letaknya jauh dari jangkauan gue juga jadi males untuk ngambilnya. Nah, itu satu langkah praktikal yang bisa gue bagikan. Ada satu hal lagi yang menurut gue juga ini bisa kalian coba. Selain kalian taruh itu di silent mode, kalian balik layar handphone kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau taruh handphone kalian terlalu jauh, kalian bisa balik layarnya sehingga kalian pun tidak melihat yang namanya notifikasi. Dan satu hal lagi yang dengan sadar gue lakukan sekarang adalah kalau misalkan gue lagi bekerja di depan komputer atau laptop, tab yang di atas itu nggak gue buka banyak-banyak. Karena dulu gue tuh sering banget lagi kerja, tapi gue buka Facebook, gue buka YouTube, gue buka email, gue buka yang lain-lain. Pokoknya tab-nya itu penuh banget di atas. Nah, dengan begitu kita juga jadi ada godaan untuk pindah dari satu tab ke tab yang lain. Nah, jadi kita pun harus sadar untuk tidak membuka tab yang baru di mana kita tidak membutuhkan itu atau kita tidak memerlukan itu. Jadi, benar-benar buka sesuatu yang memang harus lo kerjakan atau yang memang mendukung pekerjaan lo. Ya, jadi hindari yang namanya buka-buka hal lain yang nggak penting saat itu. Lo bisa set time untuk buka hal-hal tersebut kalau pekerjaan lo sudah selesai. Jadi memang kita yang harus aware, kita yang harus mengambil tindakan akan apa yang kita lakukan sendiri. Yang ketiga, tentuin goal yang lo mau capai di hari itu. Contohnya, kalau misalkan gue mau bikin 3 konten YouTube hari ini. Kalau gue sudah punya visi yang clear, yang jelas, itu benar-benar sangat jelas gue harus achieve itu, gue pun akan memiliki motivasi untuk mencapai goal tersebut. Dan gue akan berusaha untuk fokus supaya gue bisa mencapai goal tersebut. Tapi kalau goal yang lu punya itu nggak ada, atau lu nggak punya visi yang jelas, semuanya tuh abu-abu, lu tuh harus ngapain sih hari ini, itu lu jadi nggak punya motivasi, dan lu pun nggak terdorong untuk bisa fokus. Yang ada malah akhirnya lu malas-malasan atau menjadi prokrastinasi. Oke, jadi tentuin goal yang jelas apa yang mau lu capai hari itu. Yang keempat, ini mungkin yang dianggap sepele tapi sebenarnya sangat penting, yaitu tidur yang cukup. Mau seberapa fokusnya lu di hari itu, walaupun lu sudah punya prinsip bahwa gue harus fokus hari ini, kalau tidur lu nggak cukup itu semua percuma. Karena walaupun lu ingin untuk fokus, tapi tubuh lu ya capek dan lelah dan pengen istirahat. Jadi usahakan lu punya tidur yang cukup supaya lu juga bisa punya energi yang maksimal untuk menjalani hari lu. Yang kelima, yang mungkin mirip sama poin yang tadi, adalah mengambil waktu istirahat. Kita itu sebagai manusia nggak bisa konsentrasi 8 jam penuh
atau 10 jam penuh, atau seharian penuh dengan level konsentrasi yang sama. Itu memang kenyataannya tidak bisa. Jadi kita itu harus dengan bijaksana mengambil yang namanya waktu istirahat. Gue sekarang set kalau misalkan setelah 1 jam atau maksimal 2 jam itu gue harus istirahat. Terutama kalau pekerjaan gue nih lagi di depan komputer di mana gue harus duduk selama 1 jam atau 2 jam, itu gue harus mengambil yang namanya istirahat. Selain untuk mengistirahatkan tubuh, lu juga mengistirahatkan pikiran lu. Ya itu ibaratnya kayak lu recharge baterai lu lagi. Kalau misalkan teman-teman punya taman gitu di rumah, ada baiknya keluar ke taman atau cari situasi yang berbeda selain yang ada di ruang kerja lu. Jadi itu akan membantu lu supaya refresh pikiran lu kembali, dan setelah itu lu bisa mulai untuk masuk ke focus mode lagi. Yang keenam, ciptakan ruang kerja yang nyaman untuk lu. Nah ini mungkin berbeda-beda untuk tiap orang. Kalau gue pribadi, gue nggak bisa kerja di tempat yang berantakan atau di tempat yang berisik. Jadi seringkali kalau gue kerja juga gue nggak mendengarkan musik. Kecuali kalau pekerjaan gue tuh praktikal kayak ngedit foto, atau kayak lagi ngisi-ngisi data, masukin data, itu biasa gue bisa pakai musik. Tapi di luar itu, musik malah menjadi gangguan buat gue. Jadi balik lagi ke distraksi tadi juga, musik tuh menjadi distraksi buat gue. Kalau gue lagi mengerjakan hal-hal yang selain 2 hal tadi itu. Kalau teman-teman juga lebih prefer untuk kerja di tempat yang lebih rame gitu, misalkan kayak di coffee shop, ya mungkin itu bisa membantu kalian untuk meningkatkan fokus, nggak apa-apa gitu. Tiap orang punya caranya masing-masing. Tapi kalian harus temukan cara yang paling efektif untuk bisa meningkatkan kalian fokus tuh situasi yang seperti apa sih, tempat yang seperti apa sih. Jadi dengan begitu kalian juga tahu situasi yang kalian butuhkan tuh seperti apa sih untuk bisa meningkatkan fokus. Tips yang terakhir adalah latihan mindfulness. Yes, gue sama Bayu sering banget untuk mengangkat tema mindfulness di channel kita. Karena mindfulness ini memang membawa dampak yang luar biasa banget untuk hidup kita berdua. Salah satunya adalah meningkatkan fokus. Nah, salah satu tools yang gue pakai untuk meningkatkan fokus adalah meditasi. Kenapa bisa meningkatkan fokus? Karena di saat meditasi ini, kita melatih diri kita untuk berada di present moment. Kayak contohnya sekarang, gue sadar bahwa gue berada di ruangan ini, gue sadar gue lagi berbicara di depan kamera, gue sadar dengan apa yang gue keluarkan dari mulut gue. Jadi dengan begitu, gue benar-benar melatih present moment dan melatih fokus gue di saat ini dan sekarang 100%. Jadi gue tidak ke-distract dengan kekhawatiran masa depan atau masalah dari masa lalu. Gue tidak bawa itu ke momen ini. Jadi gue benar-benar bisa fokus dengan apa yang gue kerjakan. So itu dia teman-teman 7 tips yang bisa gue bagikan hari ini, cara meningkatkan fokus, dan semoga tips ini bisa membantu kalian juga yang lagi struggle untuk meningkatkan fokus kalian. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Asah Diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.